Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha waliyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Pak Ibu pengurus yang samo kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mulai dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat maghrib kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin aja. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu semua, tidak bisa musabik satu persatu, tapi insya Allah kehadiran Bapak Ibu di majelis ilmu merupakan bagian dari ibadah. Ibadah itu kan terbagi menjadi dua. Ada namanya ibadah maktubah atau mahdoh.
ibadah yang hukumnya wajib. Ada ibadah tuh yang hukumnya ghairu mahdhah atau ghairul maktubah, atau menyebut lagi ibadah am. Berarti kalau ibadah am atau ghairu mahdhah selain non wajib, saja ibadahnya. Tapi ada konsep dalam Islam, ketika dengan ketahuan awak terhadap sesuatu dan kemudian menjadikan ibadah kita lebih baik, maka langkah untuk menjadi tahu tadi menjadi wajib. Contoh, anak apa ibu sekolah, ya kan? Ketika nyopai sekolah, di sekolah kan baraja tuh. Nan baraja tuh hukumnya wajib. Tapi membawa buku jo pena itu kan tak wajib. Kalau dengan buku dan pena tadi bisa dia mendapatkan ilmu, maka berubahlah hukum tak wajib membawa buku, membawa pena tadi menjadi wajib. Betul? Sama aja gini, bapak ibu ikut kurban, tapi tidak tahu ilmu kurban. Mangko baraja ilmu tentang kurban hukumnya wajib. Bapak ibu kapai naik haji, baraja ilmu tentang pelaksanaan haji hukumnya wajib. Oleh sebab itu bapak ibu, belajar ini juga dihukumi wajib. Mangkonyo dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan. Apa kata Rasulullah? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu fardu ain bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi tak bisa diwakilkan kalau baraja Bapak Ibu, tak bisa diwakilkan karena itu kewajiban pribadi awak. Ya Bu, alih terangah dong. Ya, mewakilkan ke kawan aku beraja ya Anda bisa. Ya, karena ilmu yang kita dapat itu kita yang akan mengamalkan. Baik itu Pak. Boleh ijazah tak bisa dibuat-buat, ijazah palsu. Jadi kalau ijazah itu harus asli, bukan palsu. Ya Bu, Pak Abana wak menyuruhan kalau palsunya ketahuan juga. Sepandai-pandai tupai malumpe, banyak ada masuknya kajat tujuh. Sepandai-pandai Pak Ibu atau kita sadonya menyuruhan bangkai, nan bangkai itu tabaun. Tuh, ya Pak. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kok kita berada pada tanggal berapa? 9. Tapi kalau Zulqa'idahnya dengan berapa? 3
3 balik. Bapak Ibu, ambo ingin maurai tentang bulan Dzulqa'dah. Jadi cara bacanya ada 2. 1 Dzulqa'dati, 2 Dzulqa'idati. Boleh keduanya. Dzulqa'dati, yang kedua Dzulqa'idati. Apa itu bulan Dzulqa'dah? Asal katanya Bapak Ibu dari bahasa Arab qa'ada, ya qu'udu qu'udan. Qa'ada, cocok. Qa'ada, ya qu'udu qu'udan. Dalam Al-Quran ada apa bunyinya? Alladzina yadhkuruna Allah. Cocok. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Kamu mambil setengah saja karena panjang ayatnya. Kalimat qu'udan. Jadi qu'udan itu asal katanya qa'ada yaq'udu qu'udan. Artinya duduk. Apa artinya, Bu? Duduk. Nah, ini kan ibu duduk nih. Ini namanya qu'ud. Kalau berdiri qiyam. Ya. Qiyama, berdiri. Ya kan? Kalau berdiri qiyam, kalau duduk qu'ud. Nah, Dzulqa'idatu itu asal katanya duduk. Duduk. Ditambahlah huruf Dzu, Za, Zi, Zu. Artinya yadullu lil milki, menunjukkan pengertian memiliki. Jadi kalau Dzulqa'idati berarti memiliki tempat duduk. Paham tak? Jadi bulan Dzulqa'dah itu artinya bulan memiliki tempat duduk. Terus Buya, bagaimana kaitannya dengan bulan Dzulhijjah? Nih, orang yang sudah memiliki tempat duduk biasanya sudah siap. Contoh, Bapak Ibu kan sudah duduk nih di tempatnya masing-masing. Adonan di tiang, adonan di diam, ya kan? Adonan menyanda, adonan mau jual kaki. Duduknya Bapak Ibu dalam masjid ini di tempatnya masing-masing menunjukkan Bapak Ibu sudah siap. Siap untuk apa? Mendengar ceramah.
Itu. Jadi paham betul. Jadi kalau ada orang masih tagak ya keluar masuk atau berarti belum siap mendengar ceramah. Nah, itu makanya orang nan pulang setelah sholat maghrib tadi ini tidak siap mendengar ceramah. Itu mah. Jadi bapak ibu nan duduk berarti siap. Tapi dalam duduk bapak ibu tidak cukup dia duduk dong. Kalau bapak ibu duduk tapi sambil mata itu belum siap lah nama. Ayo duduk. Ustaz sedang ceramah ayo mau tahu itu namanya belum siap nama. Alul qaidah nama. Apa boleh kalau Allah karim. Baik Indonesia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dzul Qaidah itu maksudnya adalah orang yang memiliki kesiapan yang matang untuk menyambut bulan Dzulhijjah. Barari lewat bulan Dzulhijjah. Kalau gini 3 balik barari lepas. Berarti 7 balik hari lain 1 Dzulhijjah. Berarti kurang lebih Bapak Ibu 23 hari lain atau lebih. 33 hari lain lah. Ayat 33 hari lain awak masuk hari raya Idul Adha. Jadi Bapak Ibu bulan Dzulqa'dah itu sebenarnya kita dituntut oleh Allah untuk mempersiapkan diri. Tu batanya awak ke diri awak punya anak perlu disiapkan. Ada 2 poin. Nih, poin yang 2 ini perlu kita paham. Di bulan Dzulhijjah ada 2 ibadah yang harus dipersiapkan baik materi maupun moral. Kalau tak ada materi tak bisa ibadah tersebut terlaksana. Apa ibadahnya? Yang pertama haji. Itu ibadah haji. Lihat nanti suratnya Bapak Ibu, surat Ali Imran ayat yang ke-97. Apa kata Allah? Walillah alannas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau enggak ada duit enggak bisa. Apa kata Allah? Walillahi, dan milik Allah. Apa yang milik Allah? Alan nasi, untuk manusia telah ditetapkan. Apa yang telah ditetapkan? Hijjul bait, mengunjungi rumah Allah. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah untuk manusia, terutama yang beriman kepada Allah, untuk mengunjungi rumah Allah. Apa nama rumah Allah di situ? Ka'bah. Itu namanya Baitullah. Tapi di belakangnya ayat ini mengatakan manis tapo'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu untuk menempuh perjalanannya.
Jadi kalau mau naik haji Bapak Ibu harus ada kemampuan. Nah, kemampuan yang pertama apa? Kemampuan materi. Apalagi ini, Buya, kalau enggak pakai materi kan bisa apa jalan kaki ya. Kira-kira bisa enggak jalan kaki, Pak? Oh, bisa enggak jalan kaki ke Mekah dari Padang? Bisa, tapi lama. Ya kan? Ada kemarin dari bulan puasa nak jalan, basa peda pada orang berjalan kaki ya, dua nak basa peda nak berjalan kaki. Baik ini nak tahu limbonya orang baru, tu tak apa ini. Ya kan? Dulu setiap hari net tu jalan kaki mulai dari Palembang sampai ke Malaysia tu live streaming pakai TikTok. Hari ini dah nampak lagi kemana? Tidak ada informasinya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau tak ada fasilitas materi bisa ditempuh, tapi mungkin ada kesulitan-kesulitan, terutama kesulitan dari segi waktu. Berapa bulan nanti sudah tepat, ya kan? Tapi kalau ada materi, bayi pesawat, mulai tanggal 17 besok kalau tidak salah, atau 15 besok sudah ada yang berangkat jamaah kita, ya kan? Kloter berapa itu kurang tahu, yang jelas ada informasi seperti itu. Kalau tidak salah tanggal 15-17 sudah mulai berangkat. Artinya apa? Kalau dengan biaya simple waktunya, tak pakai waktu yang lama, karena pakai kendaraan pesawat. Dulu orang tua kita dulu, orang gaib kita dulu, sesepuh kita dulu, kalau pengen naik haji pakai kapal laut. 2 bulan baru sampai. Lama. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kecanggihan teknologi mempermudah kita untuk menuju Baitullah, tapi dengan catatan untuk bisa menikmati kecanggihan teknologi tetap harus dibutuhkan materi. Nah, itu yang disebut dengan manis taqwa. Itu poin 1, materi dulu Pak. Sekarang berapa bayar haji Pak? 50. Iyalah minimal 50 juta. Ya kan, macam-macam. Ada yang 50, ada yang sekian, kalau haji plus sekian, gitu ya. Bayaran itu sebenarnya Bapak Ibu perlu kita pahami, itu sesuai fasilitas sebenarnya. Kenapa tinggi bayarnya? Fasilitasnya bagus. Mulai dari hotelnya, ya kan? Kemudian fasilitas makanannya, itu yang membuat harga itu, tarif itu berbeda. Kalau Bapak Ibu hotel bintang 1 mungkin harganya sekian, bintang 5 harganya sekian. Jadi sebenarnya tarif itu berbeda itu bukan karena personal oknum, tidak, tapi itu memang karena melihat dari segi fasilitas. Itu makanya kalau Bapak Ibu pergi umroh harga murah terus fasilitasnya kurang, jangan ngope. Sebab itu salah awal, ya kan? Ada yang terlantar, ya lah. Ada yang kemarin mencari di media informasi terbaru, ya, dia udah daftar sudah bayar nggak berangkat sampai sekarang. Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena kita diagak nan murah, nyatonya justru tambah bayar. Pakai orang kayak gitu dulu, kalau barang rancak tuh harga mahal. Kalau barang kurang rancak, harga murah tuh harga
murah puluh. Baik yang muliakan oleh Allah Subhanahu materi. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mencapai kesiapan sempurna ibadah haji itu, selain materi kita siapkan, juga kita harus memperhatikan asal mula di mana materi itu awak dapat. Mungkin Bapak Ibu kalau nan kayu itu mudah saja. Tapi pertanyaannya, dari mana piti itu ada pe? Aku perlu dipertimbangkan supaya mencapai kesempurnaan ibadah. Yang baik piti 75 juta murahnya. Tapi dari mana piti itu? Mengicu orang. Ya kan? Tidak akan sempurna hajinya. Itu makanya pulang dari haji, tak tulis nama haji, nama pengicu jalan dulu. Baik, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan dari harta awak, termasuk ibadah kurban. Bapak Ibu mungkin yang akan ikut kurban tentu tahu jo dirinya masing-masing dari mana piti awak dapat. Sebab Pak kalau awak berkurban dari piti nan tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kurban awak tidak jadi ibadah. Awak pergi haji tapi piti nan pagunon haji tadi tidak lo diridhoi oleh Allah, tentu tidak lo jadi ibadah. Sebab tak mungkin barang kotor bercampur dengan barang yang bersih. Gitu. Baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemampuan yang kedua yang harus kita persiapkan adalah kemampuan kesehatan fisik. Makanya Bapak Ibu sebelum haji dicek kesehatannya. Malah ditambah dengan vaksin. Vaksin apa namanya? Kan tidak vaksin corona. Nah, untuk mengantisipasi kesehatan. Di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran Bapak Ibu. Ternyata beribadah apapun ibadahnya butuh materi dan yang kedua butuh kesehatan fisik. Apa saja ibadahnya? Pak Ibu mau sholat, bu, kan mau sholat. Nah, sholat tuh kira-kira butuh nggak materi? Butuh beli bajunya, ya kan? Kalau sholat tidak bawa baju, beli bukannya. Jadi ibadah itu butuh materi. Jadi jangan sampai kita bilang, oh dunia ini tak perlu, salah pula. Ya kan? Sebab Allah SWT dalam surat Al-Qasas sudah menjelaskan. Apa kata Allah? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Wabtaghi dan carilah olehmu fima di dalam apa saja atakallah yang diberikan oleh Allah kepadamu darul akhirah, bekal akhirat. Jadi kalau ada orang bilang janganlah cari dunia, nggak usahlah cari dunia, itu sebuah kesalahan. Justru Allah suruh kita cari dunia sepuas-puas. Jadi kalau ada orang malas kerja, itu tak sesuai dengan ayat Allah. Karena ayat Allah memaksa kita untuk rajin kerja. Ya Pak, rajin ke pasar. Kau nak memandang saya dalam bahasa zikir, saya kan jauh. Tak boleh itu. Jadi awak harus keluar dari masjid selesai ibadah, fantashiru fil ardi. Keluar dari masjid, bertebaran awak di muka bumi. Cari, para dicari. Kok nak punya sawah, baik ke sawah. Kok ke pasar mengalir, baik ke pasar. Itu baiknya awak ke pasar, baiknya awak ke sawah. Sebenarnya ibadah.
Kenapa? Hasil dari yang kita cari tadi bisa dipergunakan untuk ibadah kembali. Contoh, Bapak Ibu manggane ladang lamu bisa lah ikut berkorban. Daftar Pak Urus ambo untuk kurban Islam. Dari mapitinya manggane pasang. Ambo daftar Pak Pengurus kurban dari mapitinya dapat kironya inyo baladang ladang. Itu. Pak Pengurus ambo daftar kurban Pak Pengurus kironya inyo pegawai negeri. Jadi kalau ada pegawai negeri di sekolah tak satu kurban itu kurang ajar. Itu memang cekap serba. Lanarimu setiap bulan tarimo pasti ya. Sedang orang yang menggale satu kurban bang. Kadang jale ada. Menggale mana jale? Kan kasawah kaladang lu jale. Kalau pegawai negeri setiap bulan lah ada angko ya tu. Misalnya angko 5 juta, lah jale 5 juta mah. Ndak kabar kurang lagi tu. Kecuali lah dorong kredit. Iya tak bu, ada kredit bu, tinggallah 1 juta. Allah jadi. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi yang kita dapat dari usaha kita itu bisa menjadi amal yang menjadi bekal untuk akhirat. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain materi butuh kesehatan fisik. Termasuk sholat harus sehat, Pak. Bu, sholat harus sehat. Puasa harus. Kalau sholat badan tak sehat, terkendala sholat. Mulai dari cara bersuci sudah ada kendala. Tak bisa bau awak jadi tayamu, ya kan? Beko kok tagak sholat tak taluk agak lain. Kapano pak panil, ya lah. Serba payah kalau fisik tak sehat. Itu makanya Rasulullah SAW mensyariatkan kepada kita sumu tasihu, puasa kalian supaya kalian sehat. Apa kasih puasa itu Bapak Ibu? Yang dimaksud puasa oleh Rasulullah, satu, memang kita berpuasa tak makan dan tak minum. Yang kedua, yang dimaksud dengan puasa itu bisa kita mengatur diri kita, mengendalikan diri kita terkait dengan makan dan minum. Jadi kalau ingin jaga kesehatan, Pak, atur pola makan. Ya Pak ya, atur pola makannya. Jangan satu di satu tuang. Wa umula 82. Nihila tanggal 5. Kapalo lacok oyong. Tiba dari raya kurban kapalo kambing nyobai surang. Anak lama ngarete itu darah tinggi naik. Tambah bulu. Jadi harus teratur awak makan. Jadi yang dimaksud dengan puasa itu adalah keteraturan awak dalam makan dan minum untuk kehidupan sehari-hari. Paling rancak untuk menteraturkan makan dan minum itu adalah dengan cara berpuasa. Selain makan, olahraga juga dijaga. Ya setidaknya seminggu sekali Pak Ibu olahraga. Kalaupun tak ikut olahraga, ya olahraga di depan rumah aja. Apa itu Bu ya? Ada rumput di warasian, kan? Kalau ada tanaman di muka rumah, awak rawat. Itu kan olahraga. Nah, jangan satu lo pakai musik tu awak lah dah. Lampaya jogetnya satu lo joget. Kena tuan-tuan segini tak. Bukan itu bagasinya. Jadi kesehatan itu dijaga bukan hanya dengan olahraga yang seperti itu. Apa pekerjaan rumah yang bisa kita lakukan, kerjakan. Itu merupakan olahraga.
Kemudian berikutnya jaga istirahat. Ya, Pak Ibu jangan lalu malam-malam. Oh, lalu jam 3 malam. Habis isya keluyuran, baik ke kedai main domino, pulang jam 1. Bahkan tak sakit badan awak. Wala ya kan? Main domino sampai jam 1. Dia dulu 2 kali selesai. Tambah penyakit. Ya Pak. Baik Ibu yang muliakan Allah Subhanahu. Jadi kesehatan itu penting. Itu yang perlu dipersiapkan. Baik Ibu yang muliakan Allah Subhanahu. Baik, itu terkait dengan ibadah haji. Sampai nanti yang sangat penting lagi dalam ibadah haji itu adalah walillah. Niat kita haji itu untuk Allah. Jangan sampai nanti ada niat-niat yang lain, Pak. Makanya ketika sampai di sana, nawaitul hajja lillahi ta'ala, nawaitul umrata lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan rukun haji, saya niat melaksanakan rukun umrah, semua karena Allah. Jangan ada niat nanti dalam hati, besok kalau pulang haji yang mau diimbau Pak Haji. Kalau lalu nih itulah jadi nih salah. Lagian Bapak Ibu tidak perlu bangga dengan ada panggilan haji atau nama di belakang nama itu. Bu, ini tahu sejarahnya. Haji itu gelar yang diberikan oleh penjajah Belanda. Dulu bahwa orang pulang haji itu dia gelar haji di Balando. Sebab rumusnya mereka Pak Ibu. Dulu Balando menjajah awak dan paling inyo takwi di orang Balando ko Bapak Ibu. Orang-orang nan semangat memakmurkan masjid, semangat berjuang untuk agama Islam. Itu takwid sangat orang Balando. Nah, orang nan lah naik haji, menurut orang Balando dulu, penjajah dulu, ini pasti semangat memperjuangkan agama. Nah, apa jadi gelar haji supaya ini mudah dipantau kurang Tuhan. Bu, Ali paham dong. Ini usah bangga wah, lagi gelar haji itu gelar dari Balando untuk menjajah lagi dong. Nah, para lupa Ibu banggakan tuh lah pulang dari haji itu apa Ibu? Ada perubahan sikap dalam diri. Nggak perubahan sikap. Nang salah moko jarang salat berjamaah dalam haji sebelum haji. Lah pulang dari Makkah, ini paling rajin ke haji. Itu haji namun. Jangan tersinggung lah Pak. Bu, ada nggak tersinggung lah. Jadi kalau tersinggung berarti terasuk karena jadi itu. Kalau nggak tersinggung itu nggak terasuk. Nah, itu makanya nanda gelar-gelar haji harusnya lebih rajin di masa haji. Paham lah? Sebab Bapak Ibu, kalau ada nanti masyarakat yang belum haji, tetangga kita melihat kita yang sudah pulang dari Makkah rajin, ingin tiru di haji rajin ke masa haji ini lah. Sejak pulang haji itu tetangga aku kiranya meniru puluh baik ke masa haji rajin. Mangko awak dapat pahala dulu. Rajin awak dapat, bisa orang meniru awak rajin tadi, mampu dapat puluh pahala tadi. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau ada masyarakat tetangga awak dan awam tadi, ini mengecek di Pak Haji sejarah kemana? Pak Haji sejarah kemana? Awak kan nanti mengan awak rajin, sedang haji semale ke mas haji.
Katipu ingon dak pai ka masjid dek membaca awak dah pulang dari Makkah malik ke masjid tadi, mangko ingon dak ka masjid tadi dosanya awak pe. Boleh bang. Ambil itu barik lagi itu pak. Nak lama dia mau imbau. Saya tidak. Kau kata singgung lah. Ya kenapa menyampaikan juga daripada langsung pada so. Anjak jadi mengerti. Baik ini oleh Allah Subhanahu. Sikap dan perlu diperbaiki. Kau dibuat muncul keci Allah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada finnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Tiga tu paling utama yang harus diperbaiki. Faman farada, maka siapa saja yang melaksanakan fardu haji. Nah, baiknya ke Makkah sinan. Setelah pulang dari Makkah, apa kata Allah? Fala rafana, tidak ada lagi inyo bacarui. Jadi kalau nak pulang dari Makkah muncul tajago dari bacarui. Ko ado juga orang dari pulang dari Makkah inyo bacarui, itu namanya haji carui. Ayo Allah ngecek Quran. Wala fusuqa, kata Allah, kalaulah pulang dari melaksanakan fardu haji Makkah Al-Mukarramah, wala fusuqa, tidak ada lagi perbuatan fasik. Apa hasilnya perbuatan fasik itu? Salat iyo, judi iyo. Kalaulah pulang dari Makkah, salatnya rajin, judinya tinggalkan. Itu pak. Wajidal, kata Allah, kalau dia sudah pulang dari Makkah Al-Mukarramah, maka tidak ada lagi jidal. Apa yang dimaksud dengan jidal? Musuh. Jadi kalau ada orang pulang dari Makkah sama tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang rumah, belum juga saling memaafkan, belum juga saling sapa menyapa karena ada kesalahpahaman, berarti hajinya haji rusak. Paham? Kalau ada haji pulang dari Makkah Al-Mukarramah pendendam, tidak mau memberi maaf kepada orang lain, maka hajinya haji rusak. Karena idealnya orang yang sudah pulang haji tidak ada lagi jidal, tidak ada pendendam. Karya mana gaji itu ya? Nah, karya dong. Suara mesti nak karya, no? Sebab kalau nak karya itu nak cadangan pak. Ini cadangan apa? Nanti lah kemana? Padahal karya dari itu dah. Baik yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang butuh persiapan mulai dari niat harus diperbaiki semata-mata lillahi ta'ala. InsyaAllah kalau niatnya lillahi ta'ala, rangkaian ibadah haji yang di Makkah Al-Mukarramah akan terlaksana dengan baik. Itu saja kira-kira Bapak Ibu nanti yang mau sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah cara. Kemudian kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.